Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh diberikan anugerah oleh Tuhan berupa kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lawatan Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap dalam berkat daripada Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, atas kesehatan, pemeliharaan yang sudah Tuhan nyatakan kepada setiap kami semua. Pada saat hari ini, kami mau belajar kembali firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami mohon Tuhan memberkati kami dengan hikmat, dengan kemampuan untuk kami boleh tidak hanya sekadar menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman ini dari awal sampai pada selesainya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Sekali lagi, renungan kita pada saat hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 3, ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat judul perikop di dalam perikop ini adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih sejati tidak terdiri dari perkataan-perkataan, tetapi dari perbuatan-perbuatan. Karena itu setiap kita dikatakan di sini, perbuatan-perbuatan kita adalah cermin daripada kasih. Perbuatan yang mana? Alkitab menegaskan yaitu perbuatan di dalam kebenaran. Kata kebenaran di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ditulis dengan kata aletheia. Beberapa minggu yang lalu kita telah belajar di mana kata kebenaran atau berbuat benar ditulis dengan kata dikaiosune. Kata dikaiosune berarti kebenaran dalam pengertian keadilan. Tetapi menariknya di dalam ayat yang kita baca ini, Rasul Yohanes menyampaikan tentang kebenaran dalam pengertian aletheia, di mana makna literal lainnya yaitu kata aletheia itu berarti kejujuran.
Karena itu setiap saudara dan saya dituntut untuk memiliki kasih yang jujur, kasih yang tidak sembunyi-sembunyi, kasih yang tidak munafik, kasih yang tulus, kasih yang daripada Tuhan. Karena aletheia, kebenaran ini berbicara tentang siapa kebenaran itu dan bukan apa itu kebenaran. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu kata Yesus. Karena itu setiap orang yang mengasihi harus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita memiliki kasih yang sejati, kasih yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan kasih di sini adalah sebuah tindakan di dalam terang kebenaran. Ya, atau aletheia tadi itu. Jadi, perbuatan kasih tidak berbicara tentang apa yang kita kehendaki, tetapi berbicara tentang apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12, Rasul Yohanes memberikan sebuah gambaran tentang Kain dan Habel, di mana Habel dibunuh oleh Kain kakaknya. Karena kenapa? Alkitab menegaskan di sini karena Kain lahir daripada ayat yang ke-12 itu lahir berasal dari si jahat, kemudian membunuh adiknya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kegagalan kita dalam menerapkan hukum kasih, ya, seperti yang dikehendaki Tuhan, karena kadangkala kita belum mengenal siapa Tuhan, sehingga kita memiliki sifat-sifat seperti Kain. Di mana kita berusaha mengasihi Allah dengan mengandalkan pikiran kita. Kita mengasihi Allah, tetapi kita melupakan bagaimana kita mengasihi saudara kita. Dalam ayat 12 ini kalau kita memperhatikan, tersirat sebuah perintah supaya saudara dan saya jangan mengasihi dengan cara yang jahat. Apa itu mengasihi dengan cara yang jahat? Kita bisa melihat dari sifat-sifat Kain. Yang pertama, Kain itu cemburuan. Dia iri melihat berkat daripada Habel, di mana persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Mengasihi ketika hanya dimulai dengan iri hati, itu adalah kasih yang jahat. Yang kedua, kita melihat Kain ini ingin dipuji. Berapa banyak di antara kita yang mengasihi hanya karena ingin pujian daripada orang? Kita harus bertobat. Saudara memberi, tidak perlu saudara proklamirkan pemberian saudara. Kalau saudara berbuat baik, tidak perlu juga kita harus upload di media sosial supaya orang melihat kebaikan kita. Karena rasa ingin dipuji ini juga berbicara tentang hal yang jahat, kasih yang jahat. Kemudian Kain mengasihi dengan tujuan jasmani. Dia ingin memberi supaya dia pun banyak diberi. Ini adalah hal yang keliru juga. Termasuk dalam kategori mengasihi dengan jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya harus waspada. Kalau kita masih mengasihi dengan niat, dengan hati yang dipenuhi dengan cemburu atau iri hati, ingin dipuji, memiliki tujuan jasmani, semuanya adalah cara-cara yang jahat di dalam kasih, atau niat-niat yang jahat di dalam kasih. Karena itu harus kita tinggalkan. Di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara akan menghadapi sebuah resiko. Apa risikonya? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Dunia akan membenci saudara dan saya. Di dalam ayat ini Tuhan katakan jangan heran. Kata jangan heran berbicara tidak usah kamu kemudian menjadi orang yang kaget. Kalau kita berbuat benar, lantas kita dibenci dunia. Kalau kita berbuat yang jujur,
lantas dunia tidak senang dengan kita. Kalau saudara berkata-kata jujur, lantas saudara dan saya dijauhi oleh orang, kita nggak perlu kaget. Kata kaget di sini artinya juga saudara harus tetap hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran. Jangan karena dunia membenci kita, menjauhi kita, lantas kemudian kita pun akhirnya mengikuti pola hidup yang diajarkan dunia, yang hidup yang dipenuhi dengan kepalsuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat kita yang sudah kita baca ini, ada alasan, ya, alasan mengapa kita harus mengasihi selain daripada kasih itu adalah perintah Allah yang kita baca di dalam ayat yang ke-11 tadi itu. Alasannya adalah dalam ayat 14 kita membaca di sini Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Firman Tuhan katakan di sini karena kita tahu. Kata kita tahu di dalam bahasa Yunani ternyata menggunakan kata oida. Kata oida itu artinya mengenal. Kata oida ini juga artinya tahu bagaimana. Kata oida juga berarti mengerti. Kata oida juga berarti mengingat, menghormati, memperhatikan. Sehingga kata kita tahu, saudara dan saya harus tahu bagaimana mengenal dengan benar, mengerti dengan benar, mengingat dengan benar siapa kita dan apa status kita. Sehingga kita mampu menghormati dengan memperhatikan setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan, setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan agar kita dapat menghargai setiap berkat karunia Tuhan, di mana Tuhan telah membawa saudara dan saya dari status orang berdosa yang seharusnya menghadapi maut, tetapi Tuhan telah ubahkan kita menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, sehingga saudara dan saya memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Ketika kita mengetahui ini, ketika kita mengenal ini, maka kita akan memiliki kehidupan Kristen yang dinamis, kehidupan Kristen yang tahu bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kadangkala sikap acuh tak acuh kita, ketidaktahuan kita, entah kita sengaja atau tidak kita sengaja, membuat kita menjadi orang Kristen yang ala kadarnya. Kita menjadi orang Kristen yang malas di dalam berdoa, malas dalam membaca firman, malas di dalam persekutuan-persekutuan. Karena kenapa? Kita tidak tahu pasti bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Allah. Tapi kalau kita mengenal status kita, mengenal diri kita, maka sikap bersyukur tadi akan membuat kita memiliki sebuah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini alasan kita mengasihi adalah karena kita tahu bahwa yang terbaik di dalam kehidupan kita, yang terpenting di dalam kehidupan kita, sudah Tuhan berikan. Karena itu mari kita bersama-sama terus mengenali siapa Tuhan. Melalui doa-doa pribadi kita, melalui persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi di dalam kebenaran? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, ya, firman Tuhan katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dikatakan di sini
siapa yang membenci saudaranya. Artinya, bagaimana kita bisa mengasihi di dalam kebenaran, sehingga kita mampu menunjukkan kasih sejati kita, yaitu dengan kita mengasihi saudara kita. Mengasihi saudara kita, artinya kita tidak membenci saudara kita. Ya, kata saudara ini menggunakan kata di dalam bahasa Yunani yaitu adelpon. Kata adelpon ini berarti saudara seiman. Kalau kita membaca di dalam PBIK interlinear. Kata adelpon adalah saudara seiman. Saudara yang memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Saudara yang memiliki kerinduan yang sama di dalam Yesus Kristus. Saudara yang ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, kita mengasihi di dalam kebenaran dengan kita mengasihi saudara kita. Saudara di sini adalah saudara seiman kita. Bukan yang lain. Apakah kita tidak boleh mengasihi orang yang di luar iman kita? Boleh. Tetapi yang lebih utama adalah saudara seiman kita. Sering sekali kita melihat fenomena-fenomena pada akhir-akhir ini. Banyak orang Kristen lebih mengasihi saudara yang di luar iman mereka daripada saudara seiman. Banyak orang Kristen yang memberikan bantuan-bantuan baik itu berupa uang, berupa material dan lain sebagainya kepada orang yang berbeda iman. Sementara kadangkala untuk saudara seiman, kita melihat orang itu kekurangan, tetapi kita tidak pernah hadir untuk menolong, hadir untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita masih melakukan sikap-sikap yang demikian, kita termasuk adalah orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Saudara harus tahu bahwa saudara memiliki panggilan untuk apa? Untuk kita boleh mengasihi saudara-saudara kita seiman. Kadang-kala kita beralasan, oh saudara saya seiman itu, dia malas, dia ini, dia itu, dan lain sebagainya. Nah, karena dia malas, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan saling mendahului dalam memberi hormat, kemudian kita juga saling menasehati. Melalui apa? Melalui setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan. Sehingga dalam kondisi yang saat ini kita alami, masa pandemi, masa krisis yang saat ini mungkin kita hadapi, kita tetap kuat. Karena kenapa? Kita melakukan firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa itu mengasihi saudara di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, tadi saudara kita adalah saudara seiman kita. Ya. Ayat yang ke-16 firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat ini yaitu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini secara tersirat mengatakan kepada kita supaya saudara dan saya saling menjaga satu dengan yang lain. Ya. Menyerahkan nyawa ini berbicara tentang bagaimana kita rela berkorban. Kata kita wajib di dalam bahasa Yunani yaitu opailo, itu berarti saudara dan saya berkewajiban untuk menepati. Saudara dan saya berkewajiban untuk menepati
Menepati dalam hal apa? Menepati dalam hal melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Salah satunya yaitu dengan saling menjaga. Bapak Ibu Saudara, kadang kita banyak sekali melihat kekristenan kita mengalami kemunduran, di mana kekristenan kita ini hanya diwarnai dengan kekristenan yang suka cari muka. Cari muka dengan kita mengasihi orang yang di luar iman kita, sementara kita mengabaikan orang-orang yang seiman dengan kita. Ayat ini ingin supaya saudara dan saya kembali mengingat bahwa saudara punya kewajiban, bahkan menyerahkan nyawa untuk saudara kita yang seiman. Dalam hal ini bukan berarti kalau saudara kita dalam tanda kutip seiman melakukan kejahatan lantas kita rela mati untuk membela dia, tidak. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah hati, sebuah kerinduan untuk mengasihi secara total, yaitu dengan saling menjaga. Kalau ada saudara kita mulai jalannya tidak benar, mengarah kepada dosa, saudara dan saya memiliki kewajiban untuk mengingatkan, untuk menarik dia kembali. Bahkan saudara dan saya harus rela berkorban. Dalam bahasa lainnya itu, kita siap menjadi pengganti. Seperti Yesus Kristus menjadi pengganti atas dosa-dosa kita. Kita pun bisa memohon kepada Tuhan untuk keselamatan saudara kita, supaya dia tidak terhilang jiwanya. Karena itu kita harus saling menjaga. Nah, bagaimana atau apa itu mengasihi saudara kita? Jika yang pertama tadi yaitu kita saling menjaga, yang kedua ternyata mengasihi saudara berarti kita juga saling memelihara. Menjaga, kemudian kita saling memelihara. Di dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya mewujudkan hidup saling mengasihi atau mengasihi saudara kita di dalam kebenaran, yaitu dengan kita saling memelihara. Kata harta duniawi di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata bion, dalam arti yaitu kehidupan sehari-hari, nafkah, kemudian kekayaan. Saudara dan saya memiliki kewajiban untuk memperhatikan saudara-saudara kita seiman yang kekurangan, untuk saling menolong. Bukan kita malah tutup mata karena kita merasa diri kita kekurangan. Atau seperti yang saya singgung tadi, kita lebih banyak menolong orang yang berbeda iman dengan kita, tetapi kita melupakan kewajiban kita untuk menolong sesama kita, saudara-saudara kita seiman. Saudara harus mengingat ini, bahwa dalam kondisi-kondisi yang saat ini kita hadapi, saudara memiliki panggilan, saya memiliki panggilan yang sama. Untuk apa? Mengasihi saudara kita seiman, dengan jalan kita saling memelihara satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki berkat yang lebih, saudara memiliki tanggung jawab untuk memberkati saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jangan menjadi orang yang pelit. Jangan menjadi orang yang kikir. Tapi kita harus belajar memiliki hati Yesus. Memiliki hati yang mengasihi. Rela untuk berkorban. Memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dari mengasihi di dalam kebenaran. Mengasihi dalam kebenaran adalah keharusan bagi umat Kristen. Yang kedua, mengasihi harus lahir dari Roh Kudus melalui pengenalan yang benar tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, mengasihi dalam kebenaran sama dengan mengasihi saudara-saudara seiman kita.
Saudara-saudara kita seiman wajib kita kasihi dengan saling menjaga dan saling memelihara. Ada resiko di dalam hidup benar. Ada resiko ketika kita mengasihi di dalam kebenaran, yaitu dunia akan membenci kita. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya, memberikan kepada saudara dan saya kemampuan sehingga kita bisa menang. Kita boleh benar-benar diberikan kemenangan oleh Tuhan melalui setiap resiko-resiko yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu boleh benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami hidup di dalam kasih. Dengan jalan kami mengasihi saudara-saudara kami seiman. Berkati kami semua di masa pandemi ini. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Berkati kami dengan limpahan karunia daripada Tuhan, supaya kami tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.